Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali tahun ini kita dikejutkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa bencana alam. Dari banjir, lalu kemudian hingga saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik manusia, namun juga kesehatan mental sebagian besar orang. Mulai dari gangguan kecemasan, sulit tidur, bahkan hingga depresi. Fakta ini telah disurvei oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia bahwa setidaknya terdapat 83% dari 130 negara mengalami kenaikan drastis terhadap pelayanan kesehatan mental. Dengan demikian, di tengah pandemi ini tidak hanya fisik manusia yang perlu dipulihkan, tetapi juga kesehatan mental mereka. Kita perlu menjaga kesehatan mental kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita di tengah pandemi saat ini. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, berbicara mengenai kesehatan, Yesus dalam bacaan kita pada malam hari ini melakukan pelayanan kepada mereka yang sakit serta kerasukan, mulai dari ibu mertua Simon hingga orang-orang dengan berbagai macam penyakit yang menghinggapi mereka. Hal ini hendak menyampaikan bahwa Yesus tidak hanya hadir untuk mengajar, untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, namun juga Yesus hadir untuk melayani mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Melalui kehadiran Yesus yang menyembuhkan, yang juga memulihkan penyakit orang-orang pada masa itu, kita hendak belajar beberapa hal. Yang pertama yang bisa saya tarik bersama untuk kita renungkan adalah bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia tidak hanya untuk melayani dengan kata-kata, yaitu dengan khotbah, dengan pemberitaan firman, dengan pengajaran yang dia lakukan, tetapi juga Yesus melakukan sebuah tindakan nyata. Setelah berkhotbah dan juga melakukan pengajaran, Yesus di bacaan kita ini melakukan pelayanan, yaitu melayani dan memulihkan mereka yang sakit. Inilah yang perlu kita hadirkan juga sebagai manusia di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah bagi dunia adalah dengan juga memulihkan mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang terganggu, mereka yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan akibat sakit dan penyakit yang mereka alami. Sebagai contoh, dewasa ini, istilah toxic family, saya akan memunculkan sebuah gambar, ya seperti ini. Ini adalah sebuah ciri-ciri yang mengancam sebuah keluarga. Istilah toxic family ini adalah istilah yang berkaitan erat dengan rusaknya hubungan antara keluarga, antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Ada munculnya trust issue atau ketidakpercayaan. Kita bisa baca bersama. Di sini ada ciri-ciri dan juga bagaimana sebuah keluarga dikatakan sebagai toksik, sebagai racun bagi anggota keluarga lainnya. Hal ini bukan secara fisik memang diserang gitu, tapi juga secara mental gitu. Ada anak-anak, ada orang tua, ada pasangan yang saling menyakiti satu sama dengan lain, tapi bukan dengan cara kekerasan secara fisik, tapi secara mental gitu. Ada orang tua yang tidak mendukung anaknya, ada suami yang tidak percaya kepada istrinya, ada berbagai pertengkaran yang kemudian tidak diselesaikan secara diskusi. Inilah yang terjadi di dalam toxic family, bahwa anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya, mereka merasakan suatu kegelisahan, suatu kecemasan, suatu hal yang meresahkan hati mereka, tapi mereka tidak berbicara satu dengan yang lain, tidak ada diskusi di dalamnya. Dan keluarga seperti ini yang hendaknya dipulihkan. Dan kehadiran kita sebagai keluarga Kristen hendaknya tidak menghadirkan toxic family ini dalam keluarga kita. Kita hendaknya menjadi keluarga yang sehat, yang saling mendukung satu dengan yang lain, baik antara anak dengan orang tua, baik sesama pasangan, suami dengan istri. Hendaknya kita saling mendukung satu sama lain sebagai bentuk kehadiran kita bagi mereka yang sedang berduka, menjadi telinga, menjadi
tangan bagi mereka, bagi anggota keluarga kita yang mengalami pergumulan. Kita saling mendukung satu yang lain, bukan menjadi racun, bukan menjadi orang-orang yang justru menyebalkan, justru menyakiti secara mental. Kiranya setiap kita mampu jadi pemulih bagi anggota keluarga kita masing-masing, bukan menjadi perusak bagi keluarga kita. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus yang memulihkan orang-orang sakit adalah di masa penantian ini kita bersama menyatakan kepedulian kepada sesama kita yang mengalami penyakit, baik tadi secara mental maupun juga secara fisik. Isu kesehatan mental ini bukan hanya menyerang keluarga-keluarga dan lahir dari keluarga, tapi juga dari orang-orang di sekitar. Kita dengar bersama bahwa beberapa waktu lalu sempat beredar berbagai kasus bunuh diri yang menyerang public figure, lalu juga orang-orang di luar sana yang tanpa kita sadari itu semua terjadi karena gangguan mental yang tidak disadari secara dini gitu. Baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya. Keluarga atau orang-orang terdekatnya tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami gangguan, baik itu gangguan kecemasan, depresi, bipolar, atau berbagai gangguan-gangguan mental lainnya. Hal ini perlu kita sadari sedari dini, bahwa orang-orang di sekitar kita membutuhkan kesehatan secara fisik maupun mental. Orang-orang di luar sana, stigma-stigma yang berlaku di luar sana itu juga yang seringkali menghinggapi orang-orang dengan gangguan mental tidak berani untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tidak berani berkonsultasi kepada para ahli karena merasa malu pada orang-orang di sekitarnya jika mengunjungi psikolog atau psikiater. Padahal ini menjadi penting ketika kita mau memeriksa diri, kita mau menyadari akan apa yang perlu kita benahi secara mental kita. Kesehatan mental tidak melulu tentang gangguan jiwa, ibu bapak saudara sekalian, tapi juga bagaimana kita mengelola perasaan kita, pikiran kita. Di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang mengalami kecemasan, orang yang bersedih tiba-tiba karena mungkin kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan orang tua mereka, kehilangan pasangan mereka, kehilangan orang-orang terdekat mereka. Itu tidak hanya mengganggu secara fisik, tapi juga secara mental. Dan kehadiran kita sebagai orang Kristen adalah hadir bagi setiap mereka. Hadir menyatakan kepedulian Kristus lewat setiap langkah kehidupan beriman kita. Mari hadir dan menyatakan kepedulian kita. Sebagai gereja, seringkali kita juga menutup diri dan menjadi komunitas yang justru memperparah isu kesehatan mental ini dengan tidak membahas, dengan menyatakan ketidakpedulian dan merasa bahwa gereja dan kesehatan mental itu tidak saling berkaitan. Padahal sebagai gereja kita hendaknya hadir menyatakan kasih Kristus. Kristus yang menyembuhkan segala penyakit. Hendaknya kita sebagai gereja juga mampu memulihkan orang-orang dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Termasuk di dalamnya mereka yang mengalami gangguan secara mental. Ya ibu bapak saudara sekalian, kiranya lewat apa yang boleh kita renungkan, kita bahas bersama pada malam hari ini lewat kisah Yesus yang menyembuhkan berbagai macam penyakit orang, termasuk ibu mertua Simon, mau mengajarkan setiap kita untuk tidak memilih atau memilah penyakit mana atau kepedulian mana yang harusnya kita utamakan, tetapi kita hadir bagi setiap orang yang mengalami berbagai macam pergumulan. Kiranya setiap kita dimampukan menyatakan kepedulian terhadap sesama, menjadi gereja yang terbuka dengan berbagai pergumulan jemaat yang ada. Mari bersama menghayati masa Advent ini, masa penantian akan kedatangan Mesias, dengan senantiasa menjadi pemulih, menjadi penyataan karya Kristus lewat setiap langkah kehidupan yang kita yang Tuhan kehendaki. Tuhan memampukan dan menyertai setiap kita. Amin.